Di suatu hari yang cerah, terdapat perkumpulan ibu-ibu yang sedang bergibah. Oh ibu, kau tahu dah tetangga kita yang sebelah tuh? Yang lagi hamil itu? Iya, yang lucunya begitu nah. Pergi lagi, wes gitu. Ngumpat wes. Kita harap hamil ki. Wes kroso dari mana? Wes kroso rawi kate gempa. Gimana? Aku lagi tidur pula itu. Serene cara pada tsunami. Ibu-ibunya doa aku, Bu. Waduh, harus tsunami. Wih, mati berita. Ilah, Bu. Lagi hamil gitu ya Allah Bu. Laki ambu jauh kok Bu. Siap-siap kamu nih balik dulu kalau saya itu. Kita jalan-jalan enggak? Berita apa itu ya? Nah, ada info dari BMKG besok kok nak terjadi gempa kayak tsunami. Lah cak mana rumah kita udah. Barang-barang kita cak mana udah. Anak kita sekolah Bu. Aduh. Hei Bunian, saya baca koran dulu apa? Ada info di koran kok besok nak terjadi gempa. Benar Bu, beritanya. Ibu tengok Pak, kami Pak tengok Pak. Iya. Bapak bela gimana? Udah kemarinnya udah kemana Ibu? Ibu. Sabar Bu, perutnya kok lagi. Bela kawannya aku kami enggak balik luarnya aku. Cari ke nunggu zaman doang. Iya udah. Ibu RT mana nih BRT kok dah. RT kok. Kita lagi pagi tadi tuh. RT kita di mana? Mau masuk pengajian dia. RT ini kira-kira ngapain? Beritanya mana lo beritanya lo? Wah, idem. Enek gempang kok enek tsunami. Akan terjadinya tsunami di malam pergantian tahun baru di Bengkulu menyebar melalui video. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan pernyataan terkait. Permisi Bu, ya. Itu saya mau tanya rumah ketua RT-nya di mana ya Bu? Ini di depan ada Mbak. Kira-kira orangnya ada nggak Bu? Oh Pak RT lagi nggak ada, saya Ibu RT-nya kenapa? Oh iya Ibu RT-nya ya. Sebelum perkenalkan, saya Tari, saya petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Ya. Nah di sini kan sudah tersebar berita hoax kan Bu? Nah saya di sini mau menyampaikan penyuluhan tentang isu-isu yang beredar sekarang, apalagi tentang tsunami Bu. Kira-kira bisa nggak Bu? Bisa, mau kapan Mbak? Kalau hari Minggu gimana Bu? Boleh, atau kita tanya ke sama warga kita. Oh bisa nggak hari Minggu ya? Iya, boleh. Boleh ya? Betul, mereka juga itu kumpul di sana, kita tanya dulu ya. Oh iya. Kira-kira udah tahu ya nggak Bu tentang penanganan bencana gitu? Belum tahu Bu. Bu, udah pagi dulu Bu, aku udah pacak saya ini nih Bu, kisah nak tsunami laki aku udah jauh Bu. Enggak, kita Mau kita Pak Idusun dulu. Iya, aku Enggak usah Pak Idusun dengan Bu. Kan itu belum pasti. Ini pon anakku nih Bu. Iya, itu kita belum pasti kan Bu. Ini nanti ada penyuluhan dari Mbaknya. Ay lamo nian pasti Bu. Cak manuk lah kalau aku melahirkan di situ. Ibu tenang, kita kan belum tahu beritanya itu pasti atau enggak. Terus nah di sini sadar kami dari petugas penanggulangan bencana, kami mau melakukan penyuluhan biar tahu tindakan apa aja yang harus dilakuin. Ibunya nggak usah panik deh ya. 34 Bu. Lagi ngapain Bu? Iko mana gitu nih laki-laki. Iya Bu. Berita tsunami ku cak mana di koran? Dari mana? Dari koran. Dari YouTube aduh. Emang apa pasti itu? Ibu ini sudah jadi Ibu. Enggak tahu ini dicegat Ibu RT ke siapa udah tahu siapa namanya. Boleh saya perkenalan diri Ibu? Boleh. Oh iya, di sini saya Tari, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Nah, seperti yang ibu-ibu, bapak-bapak ketahui, sudah lihat koran ya? Udah nggak jelas Ikola tadi gara-gara Ikola tadi Bu aku kok nggak cemas kok. Nah iya, jadi kalau misalnya ada gempa itu belum tentu tsunami. Jadi dapat kabar dari mana ini tsunami? Mbak Iko di koran tuh bakal pakai tsunami. Iya. Besok kalau tsunami-nya. Besok tsunami-nya, aduh 7 meter. Aduh, tinggi. Tenggelam lah rumah kami. Baca dikit. Nah, Ayunya puluh nambah. Nah. Iya, kan ini kan benar potensi. Kalau potensi itu belum tentu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi di sini
Biar tidak panik, saya petugas BPBD bersama teman-teman saya nantinya mau ngajakin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Nah, kami akan melakukan penyuluhan bapak-bapak, ibu-ibu biar kita tidak panik dan tahu penanganan pertama gimana harus menghadapi bencana. Bila ya tadi saya sudah bicarakan juga sama Ibu RT kalau dilakukan hari Minggu gimana bapak-bapak ibu-ibu bisa nggak? Iya boleh. Nah ya nanti kita sepakati waktunya, nanti ada undangan tersurat dari kami, boleh nggak? Tapi mau nggak? Mau sih, mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan datang bersama tim petugas dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan keperawatan ya, Dek ya. Iya, saya di sini ingin melakukan penyuluhan mengenai bagaimana cara kita melakukan penyelamatan diri ataupun mengenai tentang tsunami. Ya. Iya, sebelumnya di sini saya meminta waktu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sekitar 10 menit paling lama. Boleh nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh. Iya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu belum mengenai tsunami? Bencana tsunami? Belum. Adik-adik di sini udah bapak-bapak semua, udah ibu-ibu semua, atau masih ada yang sekolah? Iya, udah punya suami. Oh ya, rata-rata udah berkeluarga semua ya, atau ada yang masih sekolah? Mungkin masih sekolah. Masih sekolah. Adalah rangkaian gelombang ombak raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami pun bergantung pada kedalaman lempengan yang terbentuk, bapak-bapak ibu-ibu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya gempa itu tidak selalu tsunami. Gempa itu ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik. Nah, yang bahayanya jika gempa tektonik ini jika pergeseran di dasar laut itu bergeser sehingga menyebabkan kedalaman, nantinya air laut itu akan mengalir, akan menyurut, dan kemudian secara tiba-tiba dia akan menghempaskan atau menyemburkan air laut tersebut. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya tsunami seperti itu. Nah, dari teman-teman petugas di sini akan menyampaikan selanjutnya. Mungkin boleh dari teman-teman petugas. Baiklah, ini bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingin bertanya tentang tsunami? Ya, maaf dek. Iya. Bapak tanya. Kalau emang mau tsunami, tandanya mau tsunami itu berbentuk apa, kayak gimana? Mungkin ada tanda-tanda sebelumnya kalau mau tsunami. Oh, ya. Jadi biasanya itu sering terjadi gempa dengan potensi yang tinggi ya Pak ya. Nah, biasanya walaupun itu gempanya dengan potensi tinggi itu belum tentu bakal mengakibatkan tsunami. Tapi kebanyakan itu gempa yang berpotensi tinggi dan adanya gempa susulan itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya tsunami. Nah, selain itu biasanya terutama untuk warga-warga yang tinggal di daerah pesisir atau di daerah pantai, itu biasanya akan mengenali tanda-tanda tsunami seperti tiba-tiba air pantai itu surut, atau juga biasanya tuh terdengar ada suara-suara gemuruh dari daerah pantai atau daerah laut. Kemudian itu untuk daerah-daerah yang di hutan itu biasanya hewan-hewan tersebut itu akan peka terhadap adanya gangguan di lingkungan tersebut. Jika ada gempa tinggi itu, gempa besar, biasanya itu tuh hewan-hewan tersebut akan berlari meninggalkan daerah-daerah yang daerah rendah yang biasanya berpotensi terjadi untuk kena dampak tsunami. Nah, maaf. Ya. Sekarang nih lingkungan masyarakat di sini tuh berbentuk, semua lingkungan di sini tuh adalah kolam kasarnya. Maaf ya. Kalau di kolam ini tanda-tandanya di kolam tuh kayak gimana? Atau guncangan kolam, atau ikan, atau air, tanda-tandanya? Biasanya di sini atau langitnya awan atau gimana?
Coba jelasin lagi. Biasanya kalau di daerah untuk seperti ini kan daerah kolam kan Pak ya. Untuk daerah kolam sendiri biasanya itu kan bisa kita lihat tadi pergerakan air di kolam ataupun bangunan-bangunan. Itu juga tergantung dengan kekuatan gempanya. Biasanya kalau kekuatan gempa di atas 5 atau 6 itu sudah bisa dirasakan, baik itu dari kita bisa melihat di airnya ataupun juga di bangunan-bangunannya. Kan ini kan daerah kolam ini juga dekat dengan laut. Biasanya dari laut itu jika ada potensi terjadi tsunami, pasti bakal dari pihak yang di BMKG dekat laut itu bakal memberikan isyarat berupa peringatan bahwa ini akan terjadi potensi terjadi tsunami. Jadi untuk daerah-daerah seperti daerah kolam seperti ini biasanya itu bisa kita lihat dari pergerakan air di daerah kolam ini. Kalau cuma sekedar gempa-gempa kecil itu kan yang tidak berpotensi tsunami, mungkin itu hanya getaran airnya sedikit. Tetapi kalau untuk yang daerah-daerah seperti ini untuk gempa tinggi berpotensi tsunami, kita bisa lihat dari getaran airnya dan juga hewan-hewan di belakang. Kan itu di hutan kan, bisa kita lihat juga hewan-hewan tersebut mungkin bisa menjauhi daerah-daerah yang dekat dengan air tadi. Ini kan solusi ngasih arahan. Seandainya terjadi tsunami, sebelum tsunami ini antisipasi untuk penyelamatan tuh kayak gimana? Baik. Apa? Antisipasi sebelum terjadi tsunami ya Pak ya. Teman-teman rekan ada yang bisa menjelaskan? Nanti Jangan bertumburan nantinya, lari bertumburan. Bahaya. Iya tadi sudah kenalan belum Bapak dengan petugas BPBD tadi? Benar sekali katanya saya. Petugas tadi akan menjelaskan kembali bagaimana cara kita menyelamatkan diri jika terjadi atau terdapat tanda-tanda tsunami, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya. Oke, yang pertama tadi seperti teman saya bilang, tanda-tanda tsunami tadi ada terjadinya gempa, entah itu gempa besar ataupun gempa kecil. Gempa kecil sudah, tenang, kalau misalnya masyarakat berpikiran tenang aja, gempanya kecil kok, aman, nggak akan ada tsunami. Jangan berpikir seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena apa? Karena gempa kecil pun juga bisa menyebabkan tsunami jika lempengannya itu dalam. Gempa itu gempa tektonik, gempa pergeseran lempengan di dasar laut. Nah, jika misalnya terjadi sebuah gempa, tadi sudah teman saya jelaskan bagaimana tanda-tandanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan jika timbul tanda-tandanya. Nah, salah satunya jika kita berada di dekat laut, itu air akan surut. Air akan surut, biasanya ikan-ikan akan mengampung. Ikan-ikan akan mengambang di darat seperti itu. Nah, jika terjadi seperti itu, loncat ke darat ikan-ikan. Iya, loncat. Air akan surut. Ya. Jika ini kita ibaratkan ombak laut akan menyurut. Dia akan masuk ke lempengan yang tadinya patah. Nah, ikan-ikan akan mengapung. Nah, biasanya kalau misalnya kita ini, ikan. Nah, itu jangan kita dekati, jangan kita ambil ikan-ikannya. Nggak boleh ditangkap. Iya, jangan tangkap, karena itu salah satu tanda-tanda tsunami. Nah, karena tsunami itu sifatnya tiba-tiba, dia akan tiba-tiba muncrat. Gitu. Iya, seperti itu. Jadi jika sudah terlihat ada gempa, terus ikan-ikannya mengapung, air laut tiba-tiba surut, itu cara pertama yang harus kita lakukan, kita pergi menjauhi lokasi pantai. Seperti itu. Terus Jadi berarti kesimpulannya cari tempat yang aman. tinggi, tempat lebih tinggi. Batang tinggi. Benar sekali, 100 untuk Bapak, 100 untuk Pak Eng. Nah, selanjutnya jika dari BMKG pun sendiri juga sudah terdapat sinyal bahwa akan terjadi tsunami, maka akan timbul sirine, akan dibunyikan sirine. Sirine itu ya. Sirine. Iya. Pernah dengar? Pernah dengar? Kalau Nah, kalau sirine yang terjadi seperti itu, dia akan kencang. Dari tower dekat dengan laut itu akan bunyi sangat kencang. Nah, itu dari kita sendiri harus tenang, jangan panik. Bergegas, Nyari namanya nggak ketemu. ya, kita harus bergegas meninggalkan pantai dan menuju lokasi yang lebih tinggi, dataran lebih tinggi, evakuasinya. Kalau di Bengkulu kita ibaratkan daerah Sebakul, ya daerah tinggi. Nah, kalau misalnya ini jangan bawa barang-barang banyak-banyak, jangan bawa harta-harta di rumah, itu akan memperlambat. sayang deh.
Merasa hilangnya Pak, karena anaknya. Iya, karena nyawa itu Iya. lebih penting Pak. Iya kan? Lagi main dicari-cari nggak Iya, ada. dicari dulu, anaknya boleh dicari dulu. Tapi untuk lemari, TV itu tinggalkan, karena itu memperlambat kita untuk menyelamatkan diri, Iya. memperlambat Kue evakuasi. aja yang dibawa. Iya, diri dan barang-barang penting sekiranya Mae. Nah, kemudian setelah bunyi tadi kita bergegas ke evakuasi. Setelah kita rasa-rasa oh tidak ada gempa, jangan dulu meninggalkan area evakuasi. Karena apa? Karena bisa jadi ada gempa susulan. Kemudian bisa jadi juga ada tanda-tanda yang lainnya. Karena tsunami itu dia akan berangsur-angsur dan sifatnya tiba-tiba. Jadi jika BMKG belum menyuruh, oh sudah aman, daerah ini sudah aman, boleh kembali ke tempat masing-masing, itu jangan dulu pergi dari daerah evakuasi seperti itu. Iya, mungkin dari sini ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah. Tahu Ada itu. antisipasinya. Kasih Dek. Ya. Mungkin kita bisa berdoa semoga Bengkulu tetap aman, semoga kita diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin yang setelah dari saya sampaikan sendiri dan bersama rekan-rekan saya tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan? Cukup. Jika tidak ada, bolehkah saya bertanya? Mungkin di sini sudah ada yang bisa menyebutkan apa itu tsunami, mungkin. Ya, ada yang dari sini? Jawab. Iya, boleh. Boleh sebutkan. Sebutkan namanya, Ibu. Saya Ibu Isti. Jadi dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa tsunami adalah gelombang besar yang disebabkan oleh gempa. Iya. Boleh. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Isti. Mungkin ada lagi? Oh iya, silakan Adik Tanzil ya? Iya. Jadi tsunami itu terjadi karena adanya gempa itu gempa tektonik terjadinya di dasar laut. Nah, sehingga air laut itu masuk ke lempengan tersebut dan terjadinya gelombang besar setelah itu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian ya. Nah, ada lagi yang bisa menyebutkan tanda-tanda tsunami? Iya, boleh. Sebutkan namanya, Mbak. Namanya? Perkenalkan, nama saya Mbak Lisa. Tanda-tandanya itu pertamanya kalau di dekat laut itu ikan-ikannya mengapung, terus air lautnya itu tiba-tiba surut, terus biasanya juga diikuti dengan gempa atau gempa dengan kekuatan ringan, sedang dan juga kencang. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Lisa. Terima kasih Mbak Lisa, benar ya. Nah, yang terakhir nih, bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari dampak tsunami? Yang terakhir, Jawab. ayo jawab. Jawab. Ada yang bisa jawab? Pak Dewa. Nah, Pak D, boleh Ya, Pak D. ya. Sebutkan Pak D, namanya Pak D. Nama saya adalah Mahmudin. Nah, Bapak Mahmudin ya, tinggal di kolam. Jadi cara mengantisipasi adanya gempa, kita untuk menyelamatkan diri, satu, kita lari ke tempat dataran tinggi. Kedua, apa ya? Barang-barang yang kira-kira riba untuk dibawa, ditinggal saja. Yang penting untuk penyelamatan pertama jiwa dulu. Terima kasih. Ada yang kurang? Satu lagi? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Lupa. Oke, yang terakhir itu adalah jika belum ada tanda-tanda aman atau belum ada dari BMKG menyebutkan tanda aman, jangan meninggalkan daerah evakuasi. Dapat dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dapat. Oke, mungkin itu saja penyuluhan yang bisa kami sampaikan. Di sini kami ada
adik mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang ingin melakukan tensi darah gratis. Nah, siapa yang mau yang bersedia? Tensi darah ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Iya. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.